Saudara, Koperasi Produsen Perkebunan Tuah Buno menggelar rapat anggota tahunan atau RAT tahun buku 2024 di Aula Kantor Pusat CU Muara Kopa, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kamis 27 Februari 2025. Rapat anggota tahunan ini dilakukan dalam rangka menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi, terutama Koperasi Produsen Perkebunan Tuah Buno tahun buku 2024 kepada anggota. Saudara, Koperasi Produsen Perkebunan Tuah Buno menggelar rapat anggota tahunan atau RAT tahun buku 2024 mengusung tema peningkatan pelayanan dan perbaikan tata kelola menuju era digital di Aula Kantor Pusat CU Muara Kopa, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kamis 27 Februari 2025. Rapat anggota tahunan ini dilakukan dalam rangka menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Tuah Buno tahun buku 2024 kepada anggota. Ketua Koperasi Produsen Perkebunan Tuah Buno, Herman, mengatakan Koperasi Produsen Perkebunan Tuah Buno berdiri sejak tahun 2007 dan saat ini sudah memiliki 1.601 anggota dengan aset Rp8.279.499.065. Ia menjelaskan Koperasi Produsen Perkebunan Tuah Buno bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit plasma PT Global Kalimantan Makmur, simpan pinjam, angkutan buah TBS, dan angkutan kernel. Hal-hal yang lain yang kita akan bahas nanti dalam ART, anggaran rumah tangga. Jadi itu yang kita akan bahas juga. SHU kita, untuk perlu diketahui, Koperasi Tuah Buno dapat predikat terbaik sehat menurut provinsi dan kabupaten, tapi di dalam pembagian hasil, masyarakat atau anggota koperasi merasa tidak puas karena tidak dibarengi dengan hasil yang diberikan oleh manajemen HPI, yaitu Jarum, grup Jarum, yang di sini PT Global Kalimantan Makmur. Oleh karena itu kami minta sangat kepada perusahaan untuk mengimbangi, setidaknya bisa mengimbangi predikat yang kami dapat dari perusahaan, yang diberikan oleh pemerintah kepada kami, yang manajemen Perkebunan Tuah Buno, kami dapat peringkat harus diimbangi dengan hasil yang kami dapat. Manajer Koperasi Produsen Perkebunan Tuah Buno, Weli, mengatakan Koperasi Produsen Perkebunan Tuah Buno akan memperbaiki dan meningkatkan tata kelola manajemen untuk menuju era digital. Agendanya adalah melakukan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dengan tema peningkatan pelayanan dan perbaikan tata kelola menuju era digital. Nah, dalam rangka menuju era digital, Koperasi Perkebunan Tuah Buno tentunya akan berbenah diri, mempersiapkan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya, mengirim staf untuk mengikuti pelatihan, untuk mengikuti pendidikan. Sudah 17 tahun koperasi ini berdiri, banyak hal yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian membantu mengembangkan perekonomian anggota melalui pemberian bantuan kepada UMKM dalam bentuk modal pinjaman, kemudian juga dalam bidang pendidikan. Ke depan diwacanakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Koperasi Perkebunan Tuah Buno akan mendukung di bidang pendidikan untuk anak-anak yang berprestasi, itu akan diberikan support atau subsidi pendidikan, sehingga ke depan anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Berdirinya pada tahun 2007 dan kami sebagai pengurus yang merintis atau pengurus pertama itu dari tahun 2007 sampai tahun 2013. Nah, sampai sekarang Koperasi Perkebunan Tuah Buno ini dengan eksisnya dalam perkembangannya semakin tahun semakin maju
Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada penerus-penerus yang udah berkecimpungan, yang membuat koperasi ini lebih maju lagi untuk mensejahterakan anggota yang ada, ya. Nah, untuk saran dan masukan dari kami, saran kami supaya pengurus yang ada tetap meningkatkan kesejahteraan bagi anggota dan transparansi itu terhadap anggota, dan saran kami supaya hubungan baik dengan perusahaan maupun dengan anggota itu akan semakin dibangun lebih. Sementara itu, satu di antara anggota Koperasi Produsen Perkebunan Tua Buno, Suparman, berharap kepada pengurus dan manajemen agar tetap konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan sinergitas dengan mitra kerja, transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Saran dan harapan untuk pertama, untuk para pengurus, ya, agar supaya ada sinergisitas komunikasi antara terutama pengurus inti, sehingga apa yang menjadi harapan anggota bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan. Kemudian kepada staf manajemen juga yang dimotori, dikepalai oleh seorang manajer, dia juga kita berharap agar bersama seluruh staf manajemen juga dapat mengelola koperasi tersebut ya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, tanamkanlah ya semangat pertama di dalam manajemen itu harus ada transparansinya, ada akuntabelnya, dan ada partisipatifnya. Artinya bertindak, berbuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan sesuai dengan hasil RAP. Suparman juga berharap kepada pengurus dan manajemen agar meningkatkan kolaborasi dengan pihak perusahaan agar bidang usaha yang dijalankan bisa saling menguntungkan dan mensejahterakan anggota Koperasi Produsen Perkebunan Tua Buno. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor WTV Bobi Rianto mewartakan.